Kisah Abu Nawas lolos dari amukan sang istri. Diam-diam ternyata Abu Nawas memiliki istri yang sangat pencemburu. Pada saat Abu Nawas sering pulang larut malam, ia selalu marah-marah. Pada suatu hari Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Hal itu pun membuat istrinya merasa gelisah dan emosi karena sudah berjam-jam menunggu di rumah. Ia pun tidak bisa tidur gara-gara Abu Nawas yang masih dalam tanda tanya. Bahkan istri Abu Nawas sudah menyiapkan suatu rencana untuk memarahi Abu Nawas ketika dia pulang nanti. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam, begitu gelap. Namun Abu Nawas tetap saja tak kunjung kembali pulang. Tiba-tiba saja dalam kondisi yang seperti itu terdengar suara yang seperti orang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu itu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas pun langsung siap siaga untuk melancarkan aksinya. Ia menuju jendela sambil memegang sepotong kayu berukuran lumayan besar. Ia berpikir bahwa Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut dimarahi olehnya. Tak lama kemudian masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil. Dalam kondisi yang sangat gelap, wajah orang tersebut tak kelihatan. Akan tetapi istri Abu Nawas yang sudah terlanjur tersulut emosinya langsung saja memukulkan kayu ke orang tersebut. Ia memukul secara membabi buta hingga membuat orang yang dikira suaminya itu jatuh tak berdaya. Ampun, ampun, ujar orang tersebut. Tentu saja karena pukulan yang membabi buta yang dilakukan oleh istri Abu Nawas tersebut membuat orang tadi terkapar di lantai. Istri Abu Nawas pun merasa sangat puas dengan tindakannya ini. Ia menganggap bahwa tindakannya setimpal atas kesalahan suaminya si Abu Nawas. Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam, kata istri Abu Nawas dengan nada membentak. Setelah ditunggu beberapa menit, orang tersebut tak juga bangkit-bangkit. Maka mulailah istri Abu Nawas menjadi penasaran. Dalam pencahayaan yang kurang, ia mencoba melihat dengan seksama orang yang dipukulinya tadi. Betapa kagetnya istri Abu Nawas, ternyata orang itu bukanlah suaminya. Ia tak mengenali wajah orang yang dipukulinya. Dalam kondisi itu, istri Abu Nawas pun menyebut orang itu sebagai seorang pencuri dan berteriak dengan keras. Ada pencuri, tolong, tolong, teriak istri Abu Nawas. Kontan saja teriakan istri Abu Nawas tersebut membuat para warga berhamburan keluar untuk menangkap pencuri. Tak lama kemudian beberapa warga pergi ke rumah Abu Nawas. Mereka lantas meringkus pencuri yang sudah tidak berdaya di lantai. Para warga pun merasa kaget melihat kejadian itu. Ada seorang pencuri yang ditaklukkan oleh seorang wanita. Pencuri itu babak belur terkena pukulan dari istri Abu Nawas. Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai terbaring tak berdaya di lantai. Mungkin butuh waktu berminggu-minggu agar bisa pulih kembali, kata salah satu warga. Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak, kata istri Abu Nawas. Keliru bagaimana? Tanya warga. Waktu itu ia masuk melalui jendela dapur. Saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya, makanya saya langsung gebuk, jelas istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas pun datang di tengah-tengah mereka. Setelah mendengar cerita tentang seorang pencuri yang babak belur dihajar istrinya, ia pun tersenyum kecil dan bersyukur. Untung saja bukan saya yang dihajar, makanya jangan main pukul, beginilah akibatnya, kata Abu Nawas. Namun demikian Abu Nawas cukup bangga dengan keberanian istrinya yang sanggup melumpuhkan seorang pencuri. Dan ini adalah kisah Abu Nawas dan ibu sejati. Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang bayi yang diakui oleh dua orang ibu yang sama-sama ingin memiliki anak. Hakim rupanya mengalami kesulitan memutuskan dan menentukan perempuan yang mana sebenarnya yang menjadi ibu dari bayi itu.
Karena kasus berlarut-larut, maka terpaksa hakim menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid untuk meminta bantuan. Baginda pun turun tangan. Baginda memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja Harun al-Rasyid justru membuat kedua perempuan itu makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Dan pada akhirnya Baginda pun putus asa. Mengingat ada cara-cara lain lagi yang bisa diterapkan, Baginda kemudian memanggil Abu Nawas. Abu Nawas hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak mau menjatuhkan putusan pada hari itu, melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal seperti yang biasa dia lakukan. Padahal penundaan itu hanya disebabkan Al-Guju tidak ada di tempat. Keesokan harinya sidang pengadilan diteruskan kembali. Abu Nawas memanggil Al-Guju dengan pedang di tangan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu? Kata kedua perempuan itu saling memandang. Kemudian Abu Nawas melanjutkan dialog. Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya? Tidak, bayi itu adalah anakku, kata kedua perempuan itu serentak. Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh sama menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata, kata Abu Nawas mengancam. Perempuan pertama girang bukan kepalang, sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. Jangan, tolong jangan dibelah bayi itu, biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu, kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega, sekarang topeng mereka sudah terbuka. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas kemudian meminta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tidak akan ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas itu, dan sebagai rasa terima kasih, Baginda menawari Abu Nawas menjadi penasihat hakim kerajaan. Tetapi Abu Nawas menolak. Dia lebih senang menjadi rakyat biasa. Kisah Abu Nawas dan pesan bagi hakim. Bapaknya Abu Nawas adalah seorang penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintah oleh Sultan untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyolati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun demi mendengar rencana sang sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil batang pohon pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap bahwa Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana, kata wazir utusan Sultan. Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya, jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban.
Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu. Hai wazir, kau jangan banyak cakap, cepat ambil ini kudaku dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar, kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan Abu Nawas. Abu Nawas, kau mau apa? Tidak menghadap sultan, kata wazir. Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau, kata Abu Nawas. Apa maksudnya Abu Nawas? Tanya wazir dengan rasa penasaran. Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu, sergah Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka melaporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tak waras itu kepada Sultan Harun al-Rasyid. Dengan geram Sultan berkata, kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tidak becus. Ayo pergi ke sana, ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi di depan raja Abu Nawas berlagak pilon, bahkan tingkah lakunya ugal-ugalan tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Baginda. Ya Baginda, tahukah anda? Apa Abu Nawas? Baginda, terasi itu asalnya dari udang. Kurang ajar kau menghinaku Nawas. Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi? Baginda merasa dilecehkan. Ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. Hajar dia, pukul dia sebanyak 25 kali. Wah, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. Hai Abu Nawas, tempo hari ketika engkau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian, bukan? Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau berkata, aku bagi dua, engkau satu bagian, aku satu bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu? Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi? Iya, tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita. Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian. Wah, ternyata kau baik hati sekali Abu Nawas. Memang harusnya begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda. Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar, lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu kelenger, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah ke rumahnya. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rasyid. Ya Tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun, hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari Tuanku Baginda. Baginda segera memerintah pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya, hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan? Berkata Abu Nawas, ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu. Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu, tanya Baginda. Tuanku, kata Abu Nawas, hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua, satu bagian untuknya, satu bagian untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 pukulan, maka saya berikan pula hadiah 25 pukulan kepadanya. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda. Benar tuanku, jawab penunggu pintu gerbang. Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan. Dasar tukang peras,
sekarang kena batunya kau, sahut baginda. Abu Nawas tiada bersalah, bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka narget, suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu. Ampun tuanku, sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas berkata, tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba. Sejenak baginda melengak, terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir Abu Nawas. Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati riang gembira. Tetapi sesampai di rumahnya, Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Wazir atau Perdana Menteri berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tak layak menjadi kadi. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari karena bapaknya baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh juga bolehlah kita mencari kadi yang lain saja. Setelah lewat 1 bulan Abu Nawas masih dianggap gila, maka Sultan Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam suatu pertemuan besar ada seorang bernama Fulan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada baginda, dengan mudahnya baginda menyetujuinya. Begitu mendengar Fulan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari balak yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Fulan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia memanggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendekati bapaknya yang sudah lemah lunglai. Berkata bapaknya, hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku. Abu Nawas segera menuruti pemerintahan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya, ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. Bagaimana anakku, sudahkah kau cium? Benar bapak, ceritakanlah dengan sejujurnya baunya kedua telingaku ini. Aduh pak, sungguh mengherankan. Telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali, tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk. Hai anakku Abu Nawas, tahukah engkau apa sebabnya bisa terjadi begini? Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini. Berkata Syekh Maulana, pada suatu hari datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar engkau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rasyid. Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun al-Rasyid pastilah tetap memilih kamu sebagai kadi. Nah, itulah sebabnya Abu Nawas berpura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutuskan suatu perkara.
Bahkan ia kerap sekali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan Baginda Raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Kisah Abu Nawas akan dihukum pancung. Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak. Namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri dan ulama dengan ulama. Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan bumi akan mati, apalagi tentang ajal seseorang. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarnya ke tiang gantungan atau tempat pemancungan. Benarlah peribahasa yang berbunyi sebandai-pandai tupai melompat pasti suatu saat akan terpeleset. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama. Benarkah Abu Nawas sudah keok? Kita lihat saja nanti. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagung Abu Nawas tak akan mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan. Baginda Raja Harun al-Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir setragis itu, yaitu istri Abu Nawas. Bukankah Allah Azza wa Jalla lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang maha gagah, dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, orang banyak semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya. Malah Abu Nawas nampak setenang air di danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Sebaliknya Abu Nawas juga yakin selama nyawa masih melekat maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan, bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gentingnya. Keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening sewaktu Baginda Raja memberikan sambutan tentang akan dilaksanakan hukuman mati atas diri terpidana Abu Nawas. Kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi, Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Ada Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas singkat. Sebutkan, kata Baginda. Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok, wahai Baginda yang mulia, pinta Abu Nawas. Baiklah, kata Baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. Paduka yang mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum gantung saja, kata Abu Nawas memohon.
engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun engkau masih sempat bersendau gurau. Tetapi ketahuilah bagiku, segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana, kata Baginda sambil tertawa. Hamba tidak bersenda gurau, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda makin terpingkal-pingkal, namun belum selesai Baginda Raja tertawa-tawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring, hamba minta dihukum pancung. Semua yang hadir kaget. Orang yang banyak belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan itu. Tetapi kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain, sehingga tawa Baginda yang semula berderai-derai mendadak terhenti. Kening Baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena telah disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Kalau pilihan hamba benar, maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba telah memilih hukuman pancung. Olah kata Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. Abu Nawas, aku mengampunimu, tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit? Oh, gampang sekali tuanku. Iya, tapi berapa? 100 juta, 100 miliar? Tanya Baginda. Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai. Kau ini, bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai? Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit? Kau memang penggeli hati, kau adalah pelipur lawaku. Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan. Sering-seringlah datang ke istanaku, aku ingin selalu mendengar lelucon-leluconmu yang baru. Siap Baginda. Lalu Baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negerinya itu. Kisah Abu Nawas dan pukulan yang menjadi dinar. Pada suatu hari Abu Nawas menghadap ke istana. Ia pun bercakap-cakap dengan Sultan dengan hati yang riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran di benak Sultan, bukankah ibu si Abu Nawas ini sudah meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku ini. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Hai Abu Nawas, titah Sultan Harun al-Rasyid, besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas pun sangat kaget. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu, pikirnya. Namun dasar Abu Nawas, ia menyanggupi saja perintah itu. Baiklah tuanku, esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari, jawabnya mantap. Setelah itu ia pun mohon diri. Sesampai di rumah setelah makan dan minum, ia pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga lelah, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya perempuan tua itu. Hai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat? Kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian? Tanya si ibu tua itu. Apa alasannya? Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Sultan agar membawa ibunya ke istana, padahal ibunya sudah meninggal. Abu Nawas juga bercerita bahwa dia dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari Sultan yang akan diterimanya dengan ibu tua tersebut.
Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. Baiklah, kata si ibu tua itu, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu. Setelah itu Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas mewanti-wanti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu, kata si ibu tua itu, dan terutama kepada ibuku. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana lalu memberikan salam kepada sultan. Assalamualaikum ya tuanku Syah Alam. Waalaikumsalam Abu Nawas, jawab sultan. Setelah itu sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapa yang kamu gendong itu? Tanya Sultan Harun al-Rasyid. Dia adalah ibuku, kata Abu Nawas. Benarkah itu ibumu? Benar tuanku, inilah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah dan tidak mampu berjalan kemari, padahal rumahnya sangat jauh. Itulah sebabnya hamba menggendong ibu kemari, kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua itu di hadapan sang raja. Setelah duduk, ibu tua itu pun segera memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti. Meski sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja sultan tersinggung. Ibumu ini sangat tidak sopan Abu Nawas. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti. Sembah Abu Nawas ya tuanku Syah Alam, suami ibu hamba ini 99 banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. Demi mendengar ucapan Abu Nawas itu perempuan itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada sultan. Ya tuanku Syah Alam, katanya, adapun hamba ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar hamba menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi dua hadiah yang akan diterimanya dari tuanku. Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan sultan. Ya tuanku, hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku, kata sultan. Ya tuanku Syah Alam, kata Abu Nawas, hamba berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi dua hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi dua. Karena yang bersalah dua orang, hamba terimalah hukuman itu, tetapi 50 seorang dengan perempuan tua ini. Dalam hati sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Setelah itu sultan memberi 50 dinar kepada perempuan itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja. Ya terimalah pula bagianmu, ujar Baginda sambil tersenyum. Ini semua orang tertawa dalam hati setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah. Demikianlah pula perempuan itu dan semua yang hadir di balairu istana dengan perasaan masing-masing. Asmara memang aneh.
Secara tak terduga pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tetapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong putra mahkota. Baginda Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukanlah tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran, sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup, bahkan penyakitnya saja tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sudah terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas kemudian berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Lalu Abu Nawas bertanya, "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan." Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Engkau keundang ke sini bukan untuk bertamasya," kata sang raja. "Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," ucap Baginda Sultan Harun al-Rasyid. "Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Lalu kemudian Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Sekembalinya dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap sang raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya kepada Abu Nawas. "Sang pangeran ini sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran pun tidak berani mengutarakannya kepada Baginda. Ucap Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Abu Nawas. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu," jawab Abu Nawas. "Kalau tidak," tawar raja ragu-ragu, "cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran pun berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, kemudian raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat amat indah. Kisah Abu Nawas hukum berdasarkan mimpi. Bukanlah Abu Nawas namanya kalau kehabisan akal pada saat terdesak dan juga pada saat terjepit. Meskipun dikelilingi pembesar-pembesar kerajaan, tapi tetap saja akalnya main demi menunjukkan kebenaran ke semua orang. Salah satu kisahnya adalah ketika Abu Nawas harus menghentikan sepak terjang sang hakim yang tidak adil sama sekali.
yaitu hukum berdasarkan mimpi. Pada suatu sore, Abu Nawas tampak sedang mengajar murid-muridnya dan datanglah dua orang tamu yang datang ke rumahnya. Yang pertama adalah wanita penjual qahwa, sedangkan yang satunya adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata hanya beberapa kata saja, kemudian diteruskan oleh pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya untuk menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian dan ajaklah teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil serta batu, ujar Abu Nawas. Meskipun para murid merasa heran dengan perintah gurunya, namun mereka tetap patuh dengan perintah sang guru. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh sang guru. Pada malam tiba, lalu Abu Nawas memerintahkan mereka untuk merusak rumah Tuan Qadi yang baru saja terpilih. Abu Nawas juga menegaskan bahwa mereka harus merobohkan rumah tersebut, bahkan kalau ada yang menghalangi haruslah mereka lawan. Setelah mendapatkan arahan dari Abu Nawas, para muridnya langsung menuju rumah Tuan Qadi. Mereka menghancurkan rumah Tuan Qadi dengan kalap. Masyarakat sekitar yang melihat ulah mereka merasa heran, dan mereka tidak berani mencegah sama sekali. Melihat rumahnya dirusak, Tuan Qadi marah besar, namun tak berdaya. Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku? Guru kamu, Tuan Abu Nawas. Apakah betul? Iya, jawab murid-murid Abu Nawas. Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda, teriak Tuan Qadi penuh amarah. Dan benar saja pada keesokan harinya Tuan Qadi mengadukan kejadian malam itu, sehingga Abu Nawas dipanggil agar menghadap sang raja. Baginda Raja menanyakan apa alasan Abu Nawas melakukan perusakan tersebut. Namun bukan Abu Nawas jika tidak memiliki jawaban yang unik. Dijelaskan oleh Abu Nawas bahwa dia melakukan pengerusakan karena beberapa hari yang lalu bermimpi, dan di dalam mimpi tersebut Tuan Qadi memintanya untuk merusak rumahnya karena ingin rumah yang baru. Lalu sang raja menanyakan bagaimana Abu Nawas dapat hukum hanya berdasarkan mimpi saja. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas dengan tenang menjawab, hamba juga memakai hukum Tuan Qadi yang baru ini, tuanku. Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Qadi menjadi pucat. Dia hanya terdiam 1000 bahasa saja. Hai Qadi, benarkah engkau mempunyai hukum seperti itu? Tanya sang raja. Tapi Tuan Qadi tiada menjawab. Wajahnya nampak pucat dan tubuhnya gemetaran karena takut. Kemudian Abu Nawas diminta untuk menjelaskan dengan tenang. Abu Nawas kemudian menceritakan bahwa ada seorang pemuda Mesir datang dengan harta melimpah ruah. Namun kemudian dia bermimpi menikah dengan anak Tuan Qadi. Dia memberikan mas kawin yang sangat banyak. Lalu mimpi itu cepat menyebar dan sampai ke telinga Tuan Qadi. Lalu Tuan Qadi memanfaatkan mimpi itu dengan meminta harta pemuda itu untuk mas kawin anaknya. Padahal itu hanyalah mimpi belaka. Sedang menurut Tuan Qadi itu harus dilakukan, sehingga pemuda itu pun akhirnya jatuh miskin. Setelah cross check dengan mendatangkan pemuda Mesir itu, akhirnya raja sadar jika Qadi yang ditunjuknya itu adalah orang yang zalim. Kemudian raja memberikan hukuman mengambil harta Qadi dan diberikan kepada pemuda Mesir tersebut. Lalu kemudian Tuan Qadi dijebloskan ke dalam penjara karena telah berbuat zalim dan menyalahgunakan wewenang. Cara berkebun Abu Nawas. Dia ingin berkebun tanpa harus bersusah payah sibuk mencangkul karena sudah dicangkulkan orang lain secara gratis. Ibaratnya diam itu pasti, mungkin itulah istilahnya.
Sebuah cara jitu dari si cerdik Abu Nawas dalam menghadapi orang-orang yang kelakuannya seringkali menjengkelkan. Meskipun tidak protes atau adu fisik, namun siasat Abu Nawas cukup membuat orang-orang tersebut menghentikan kebiasaan buruknya. Seorang musuh tak selamanya harus dilawan dengan kekuatan fisik, akan tetapi bagaimana seseorang dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk kepentingannya sendiri. Itulah cara Abu Nawas dalam menyikapi tingkah laku pengawal Raja Harun al-Rasyid yang seringkali membuatnya jengkel. Meski demikian, ia tak melawannya secara terang-terangan, melainkan menggunakan siasat yang baik dan tepat. Bagi seorang Abu Nawas, membalas perilaku jelek dari musuh malah tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan hal itu hanya akan membuat musuh akan semakin memusuhi dan membenci dirinya. Kegelisahan Abu Nawas terhadap pengawal raja bermula sejak dia diangkat menjadi penasihat istana. Bukan tanpa alasan raja mengangkat dirinya, karena memang Abu Nawas memiliki kecerdikan yang begitu tinggi. Sejak tinggal di istana kerajaan, Abu Nawas mulai jauh dari keluarganya yang tinggal di rumah. Hal itu membuatnya seperti terpenjara. Bahkan untuk berkomunikasi dengan istrinya saja, ia hanya bisa menanyakan kabar melalui surat. Oleh karena itu, setiap merasa rindu terhadap keluarga, Abu Nawas pun mengirimkan surat kepada istrinya, begitu pula sebaliknya. Hanya saja yang membuatnya jengkel yaitu setiap kali surat itu dikirimkan pasti terlebih dahulu dibaca oleh para pengawal raja. Bahkan semua suratnya telah diteruskan kepada raja untuk dibaca, padahal tak jarang dalam surat itu terdapat tulisan-tulisan yang sifatnya pribadi, yang semestinya hanya cukup diketahui oleh yang bersangkutan saja. Setelah sekian lama tinggal di istana, Abu Nawas akhirnya mengetahui kebiasaan negatif para pengawal raja. Para pengawal raja yang seringkali melakukan tindakan tersebut dengan seenaknya saja akhirnya dibuat malu oleh Abu Nawas. Pada suatu hari Abu Nawas menerima surat dari istrinya yang mengatakan, "Suamiku, kapan saatnya kita menanam di kebun kita?" tanya istrinya. Abu Nawas pun bergegas membalas surat istrinya tersebut. "Janganlah sekali-kali menanam di kebun, karena di situ aku menyimpan rahasia negara," tulis Abu Nawas di suratnya. Jawaban Abu Nawas singkat dan sederhana saja. Jawaban yang singkat dari Abu Nawas itu membuat para pengawal raja terkejut dan bertanya-tanya. Dengan diam-diam ia menuju kebun Abu Nawas bersama dengan beberapa prajurit istana dan mencangkul seluruh kebun milik Abu Nawas. Namun apa yang terjadi? Para pengawal tidak menemukan apa-apa. Apa yang mereka lakukan itu hanya membuat mereka letih, capek, dan dengan keringat bercucuran yang mengalir di tubuhnya. Pada keesokan harinya istri Abu Nawas mengabarkan kejadian di kebun mereka melalui surat sebagaimana biasanya, tetap disensor oleh para pengawal raja tadi. Begini isi suratnya: "Suamiku, kemarin beberapa prajurit dan pengawal raja datang ke rumah serta menggali setiap sudut di kebun kita," terang istri Abu Nawas. Surat balasan pun dilayangkan. "Nah, sekarang kebun kita sudah dicangkuli dan kita siap menanaminya," jawab Abu Nawas dalam suratnya. Istri Abu Nawas kini dapat memulai menanam di kebun tanpa harus bersusah payah mencangkul. Sementara itu, surat balasan itu sempat dibaca oleh pengawal raja dan raja sendiri. Raja merasa kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh pengawalnya. Raja menilai bahwa para pengawalnya tidak bisa memberikan berita yang akurat, dan akibatnya raja memberhentikan mereka sebagai pengawal raja. Keputusan raja tersebut disambut gembira oleh Abu Nawas. Ini surat-surat yang ia kirimkan ke istrinya maupun surat-surat istri untuk dirinya aman terkendali, tak pernah dibaca lagi oleh pengawal raja. Nah, itulah teknik baru cara berkebun, tentu saja model ala Abu Nawas. Kisah telur beranak. Pada suatu sore Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil memandang langit. Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar sore itu keluarganya bisa dapat makan.
Sementara itu, dalam jarak puluhan meter dari rumah Abu Nawas, seorang tuan tanah tinggal. Rumahnya mewah, lengkap dengan gudang makanan dan peternakan serta perkebunan yang luas. Hampir semua warga kampung di kampung itu, bahkan termasuk Abu Nawas, bekerja kepada tuan tanah tersebut. Namun, tuan tanah itu memiliki sifat yang sangat kikir serta tamak. Tuan tanah itu mendengar berita bahwa Abu Nawas memiliki keahlian yang unik. Apabila meminjam sesuatu akan dikembalikan secara lebih dengan alasan beranak. Seperti meminjam seekor ayam, maka akan dikembalikan 2 karena ayam itu beranak. Tuan tanah lalu mencari cara agar Abu Nawas segera meminjam uang darinya. Kebetulan pada sore itu Abu Nawas ingin meminjam berupa 3 butir telur. Spontan saja tuan tanah senang bukan main, karena pinjaman itu akan menjadi banyak nantinya. Bahkan tuan tanah tersebut menawarkan pinjaman-pinjaman yang lain. Akan tetapi Abu Nawas menolaknya, karena dia hanya butuh 3 butir telur itu saja. Saat tuan tanah menanyakan kapan telur itu akan beranak, Abu Nawas menjawab, itu tergantung dengan keadaan. 5 hari berlalu, Abu Nawas pun mengembalikan telur yang dipinjamnya dengan 5 butir telur. Tuan tanah pun sangat senang dan dia menawarkan pinjaman lagi. Abu Nawas pun meminjam piring tembikar sebanyak 2 buah, dan tuan tanah itu dengan senang hati meminjamkannya, dengan harapan piring tembikarnya beranak kayak telur ayam yang dulu. 5 hari pun berlalu lagi, dan Abu Nawas mengembalikan piring tembikar sebanyak 3 buah. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hati si tuan tanah cukup gembira. Tak apalah, pikir tuan tanah, karena bisa saja orang itu mempunyai anak tunggal bahkan tidak memiliki anak. Pada hari-hari selanjutnya si tuan tanah menawarkan pinjaman uang senilai 1000 dinar, sebuah jumlah yang cukup besar, bahkan bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama 1 bulan. Dia menanti dengan tidak sabar. Hari berganti hari, bahkan 5 hari terlewati sudah. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si tuan tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. Mulanya si tuan tanah gembira, namun dia marah besar setelah menerima penjelasan dari Abu Nawas. Sayang sekali tuan, uang yang saya pinjam bukannya beranak malah 3 hari setelah saya pulang. Mati mendadak, ujar Abu Nawas. Mendengar itu si tuan tanah menjadi geram. Pengawalnya hampir saja memukul Abu Nawas, tapi untung saja tidak jadi karena ada rombongan pekerja yang baru pulang. Tuan tanah mengadukan Abu Nawas ke pengadilan dan berharap Abu Nawas digantung atau bahkan dihukum rajam. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si tuan tanah. Lalu pengadilan pun memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah karena sangat masuk akal kalau sesuatu yang bisa beranak pasti bisa mati. Seketika itu juga tuan tanah yang tamak itu pingsan selama beberapa jam dan sulit untuk dibangunkan. Dia telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit. Abu Nawas mengemban tugas yang berat dari sang raja. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat ini Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang, karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang sangat luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru saja berangkat. Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda amat riang.
Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas? Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda dan dengan merasa puas. Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, begitu gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan juga ornamen-ornamen lainnya. Ketika semua selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung. Wah, engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas, kata Baginda memuji Abu Nawas. Terima kasih, wahai Baginda yang mulia, kata Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya aku ke sana? Tanya Baginda. Dengan tambang, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat, kata Baginda tidak sabar. Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun, kata Abu Nawas. Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda. Dengan menggunakan sayap, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata Baginda. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda sambil melotot. Iya Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan, tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan, tetapi hamba tetap menyaguhi titah Baginda yang tidak masuk akal itu. Kata Abu Nawas berusaha meyakinkan Baginda. Tanpa menoleh, Baginda Raja kembali ke istana diiringi oleh para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang.
Sebenarnya siapa di antara kita yang gila? Tanya Abu Nawas mulai jengkel. Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras, jawab raja dengan tegasnya. Dan ini adalah kisah Abu Nawas dan harimau berjenggot. Hai Abu Nawas, seru Khalifah Harun al-Rasyid, sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku bunuh kau. Kata-kata itu merupakan perintah sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. Ya tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas, semua perintah paduka akan hamba laksanakan, namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. Baik, kata baginda. Al-Kisah pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya. Dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas. Jadi aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun sudah siap. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut. Ia kemudian bergegas pergi ke musola dengan membawa sajadah. Baik, kata istrinya. Hai Abu Nawas, tumben kamu salat di sini, bertanya imam dan penghulu musola itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu, jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Pucuk dicinta, ulam pun tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Hai Abu Nawas, kata si penghulu, bolehkah aku menyelesaikan perselisihanmu dengan istrimu itu? Silahkan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati tuan. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati bunga-bunga dan dengan wajah berseri-seri. Diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung mengambil istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Hai Adinda, katanya, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku, kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apapun. Baiklah kalau keinginan tuan demikian, jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang. Ketukan itu membuat penghulu belingsatan. Kemana aku harus bersembunyi? Ia bertanya kepada nyonya rumah. Tuan penghulu, jawab istri Abu Nawas, silahkan bersembunyi di dalam kandang itu. Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu sambil menengok ke kiri kanan. Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Hai Adinda, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas. Lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad orang-orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah.
Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main, arang di muka kemana hendak disembunyikan. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hai Abu Nawas, apa kabar?" tanya Baginda Sultan. "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke Baginda Raja. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali, "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap. Beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Oh penghulu. "Ya tuanku Syah Alam," kata Abu Nawas, "perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" Ya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. "Ya, aku maklum sudah. Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggar dan ia telah berkhianat." Baginda segera memerintahkan penggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak ke keliling pasar. Setelah sebelumnya dicukur segi empat agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Dan ini adalah kisah Abu Nawas dan kisah 6 ekor lembu yang pandai bicara. Pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Kali ini Sultan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Sesampainya di hadapan Sultan, Abu Nawas pun menyembah dan Sultan bertitah, "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu? Kalau gagal, akan aku penggal lehermu." "Baiklah tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah tuanku." Semua penggawa istana yang hadir pada saat itu mereka berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas bermohon diri dan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Sultan. Seharian ia tidak keluar rumah sehingga membuat tetangga heran. Ia baru keluar rumah persis setelah seminggu kemudian, yaitu batas waktu yang diberikan Sultan kepadanya. Ia segera menuju kerumunan orang banyak lalu ujarnya, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang-orang yang menjawab salah akan ia tahan. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang menjawab dengan benar. Tak ayal Abu Nawas pun marah-marah kepada mereka. "Begitu saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu mari kita menghadap Sultan Harun al-Rasyid untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya." Keesokan harinya balairung istana Baghdad dipenuhi warga masyarakat yang ingin tahu kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan Sultan Harun al-Rasyid, ia pun mengaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Lalu Sultan berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang telah dibawanya. "Inilah mereka tuanku Syah Alam." "Hai Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang," jawab Abu Nawas. Ketika Sultan bertanya, ternyata orang-orang itu memberikan jawaban berbeda-beda. Maka berujarlah Abu Nawas, "Jika mereka manusia tentunya tahu hari ini hari apa, apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka.
Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku. Sultan heran melihat Abu Nawas pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman, maka Sultan pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas tetap bisa mencari solusi. Mimpi buruk yang dialami oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Dia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas kemudian mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya pun mulai. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirnya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru seperti dinginnya jam harir, sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Rasanya tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas. Pada hari ke-19 Abu Nawas menemukan cara yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal jadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas sudah tahu semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat sangat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja, karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai.